Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Dwi Pambudi. Kali ini saya akan membahas mengenai teori dan pandangan hak asasi manusia. Tetapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan mengenai teori dan pandangan hak asasi manusia, apa sih yang dinamakan dengan hak asasi manusia itu? Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat bangsa. Selanjutnya mengenai teori hak asasi manusia. Yang pertama ada teori hukum alam. Teori ini dicetuskan oleh John Locke. Menurut John Locke, semua individu dikaruniai oleh alam. Hak yang inheren kehidupan, kebebasan, dan harta yang dimilikinya tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Menurut teori ini, hak asasi manusia tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan negara kepada warga negaranya. Karena hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Selanjutnya ada teori doktrin Marxis. Teori ini menolak hukum alam karena berpandangan bahwa negara atau kolektivitas suatu masyarakat adalah sumber galian seluruh hak. Tidak ada hak individual, yang ada hak legal yang diberikan oleh negara untuk menjamin eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya ada teori positivis. Nah, ini berpandangan bahwa hak baru dituangkan ke dalam hukum yang real atau tertulis, maka dipandang sebagai hak melalui jaminan konstitusional. Selanjutnya ada teori relativis kultural. Teori ini berpandangan bahwa hak asasi manusia harus diletakkan dalam konteks kebudayaan masing-masing negara. Teori ini berpandangan bahwa kebudayaan merupakan sumber keabsahan atau kaidah moral. Karena itu, hak asasi manusia perlu ditekankan atau dipahami dalam konteks kebudayaan masing-masing suatu negara. Teori ini menganggap bahwa hak itu bersifat universal adalah pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lainnya, atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural yang memiliki perbedaan dalam tradisi budaya dan peradaban dalam cara pandang kemanusiaan. Kemudian mengenai pandangan hak asasi manusia. Yang pertama ada pandangan universal absolut. Sebagaimana dirumuskan di dalam The International Bill of Human Rights, mereka yang berpandangan ini tidak mengakui sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing sosial bangsa. Penganut ini adalah negara-negara maju, dan bagi negara-negara yang berkembang, mereka ini sering dipandang sebagai eksploitatif karena menerapkan HAM sebagai alat untuk menekan dan instrumen penilaian. Selanjutnya mengenai universal relatif. Pandangan ini juga memandang bahwa persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian perkecualiannya dan didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya. Selanjutnya pandangan partikularistik absolut. Mereka yang berpandangan partikularistik absolut yang melihat hak asasi manusia sebagai persoalan masing-masing negara tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Tetapi pandangan ini bersifat kalvanis, egois, dan defensif, dan juga pasif mengenai tentang hak asasi manusia. Selanjutnya pandangan partikularistik relatif. Mereka yang melihat HAM dengan pandangan ini, di samping masalah yang universal juga merupakan masalah masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan, diseimbangkan, serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa. Pandangan ini tidak sekedar defensif, tapi juga secara aktif berusaha mencari perumusan dalam pembenaran atau pembenahan karakteristik hak asasi manusia yang dianutnya.
Dari penjelasan tadi, Indonesia menganut pandangan dan teori yang mana? Menurut saya, Indonesia cenderung menganut teori hukum alam dan juga positivisme karena setiap warga negaranya telah memiliki hak asasi manusia sejak mereka lahir, bahkan walaupun masih dalam kandungan. Dan dalam konstitusi hak asasi manusia di Indonesia itu merupakan penegasan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada manusia yang diakui oleh negara. Selanjutnya mengenai pandangan, menurut saya Indonesia cocok dengan pandangan partikularistik relatif yang melihat hak asasi manusia sebagai masalah masing-masing bangsa. Indonesia kaya akan keberagaman suku, ras, agama, dan budaya, sehingga cocok dengan pandangan partikularistik relatif karena pandangan ini bersifat defensif dan secara aktif berusaha mencari penumusan dan pembenaran terhadap karakteristik hak asasi yang dianutnya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sosiologis religius yang tercermin dalam kehidupan filosofis Pancasilais yang melihat hak asasi manusia sebagai nilai-nilai universal, juga merupakan masalah masyarakat setempat dalam arti dalam penerapannya masih memperhatikan kondisi sosial kultural masyarakat lokal, termasuk di dalamnya faktor agama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.